Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar untuk semua? Balik lagi di acara Warnop, Warung Nongkrong Podcast ya, bersama bos kita yaitu Bapak Kartosono ya. Jadi kita bahas apa nih malam ini? Oh, silakan banyak yang nanti dulu. Makasih sini dah. Ini. Santai lanjut. Buset. Masa apa kita ini bang? Enaknya nih. Ya, Sambil ngopi, masing-masing ngerokok. punya pengalaman hidup, Wuih. baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Tinggal cerita aja masing-masing pengalaman. Oh, Apa dari saya dulu, apa dari sampean dulu, silakan. kita mau ngebahas masalah Kurawa. Kayaknya tuh jarang. Orang banyaknya ngebahasnya Pandawa mulu. Pandawa 5. Tapi Kurawa 20 nggak ada yang bahas itu. Itu kan cerita apa ya, perwayangan ya. Iya. Kurawa, Pandawa, Pandawa. Astina, Alengka ya. Iya, dari Bukan beberapa- berkali kau bawa Rahwana. Ya namanya cerita-cerita di perwayangan itu, nama-nama itu ada itu. Kerajaan itu kan. Iya. Ya kerajaan Alengka, kalau nggak salah itu rajanya siapa tuh? Rahwana ya. Mana? Kalau nggak salah Rahwana. Kalau gue sini lah, buset dia jadi sono baik. Kayaknya gampang ayo. Emang itu ketua Kurawanya mestinya. Emang kita mau ngincer ketua Kurawanya ini di sini, deh. Ya namanya kita mah ya di sini kan namanya kita mah podcastnya sambil ngopi gitu. Namanya juga Warnop, Warung Nongkrong Podcast begitu bang. Lu di sini mau ngerokok, mau ngopi di sini mah bebas bang. Ini apa? Memang kita juga yang namanya masukan itu kenapa bisa disebut Kurawa, bisa disebut Pandawa, Iya. dan Pandawa itu biasa dikenalnya Pandawa 5 gitu ya. Kenapa nggak 7, nggak 6 gitu Nggak ya? 9 gitu ya. 9 gitu. Kenapa Harus 5 gitu iya. tokohnya. Itu gimana tuh? Ketua Kurawanya kemana nih? Udah hadir belum? Sebenarnya udah hadir, dia nggak mau masuk kamera aja ngeselin. Ini masih nyariin soang kan? Soangnya hilang. Oh iya. Ini namanya ketua Kurawa ya. Ini yang biasa kalau di drama komedi serial CPM TV ini sebagai Bapak Retek di sini ya. Dikit. Emang cuacanya lagi hujan nih ke depan gitu. Gua pulang hujan ya. Jadi gimana nih terkait dengan Kurawa sendiri itu terjadinya di abad tahun berapa itu kira-kira? Oh udah lama itu Pak. Lama. Duluan mana itu sama Nabi Adam? Kalau Kurawa mah langit belum ada itu udah gede. Oh. Iya. Langit yang di atas apa langit kelambu? Langit lampu. Kirain langit yang di atas, langit belum ada Kurawa udah gede. Yang benar apa? Coba kira-kira kita butuh masukan ini. Iya, kan orang belum tahu nih selama ini kan di podcast bahasnya Pandawa terus. Nah, hari ini kita mau bahas yang namanya Kurawa itu seperti apa? Iya, kalau Kurawa itu kan dari klan gitu. Kalau kata kita mau kelompok, nenek moyangnya dari Wangsa Kuru. Wangsa Kuru. Kalau Pandawa dari Wangsanya Pandu dari bapaknya. Dari bapaknya. Jadi Kuru Setra, Kurawa, Pandu jadi Pandawa. Keturun aja gitu. Iya. Ya banyak kan orang bilang Pandawa itu kan pihak yang benar gitu. Iya. Nah, Banyak yang aslinya begitu. bagaimana tuh? Umumnya memang Umumnya dia bilang benar gitu. Ya fakta sejarah kan kalau lihat dari kronologinya kan nah Kurawa ya gak salah. Kata siapa Kurawa salah. Nah, itu gimana tuh? Kan orang selalu identik dengan Pandawa itu sebagai sosok jagoan, Kurawa sebagai sosok penjahat. Nah, itu bagaimana tuh, Bang? Padahal kalau menurut silsilah kan mereka masih saudara.
Nah iya adik abang, Mm-mm. adik abang. Yang namanya abangnya dulu itu kan Destarata. Destarata. Dia punya adik namanya si Pandu. Kalau sejarahnya seperti itu. Nah karena abangnya itu kan kalau di kerajaan biasanya yang anak yang tua yang jadi raja. Gitu. Jadi yang berhak naik tahta itu harusnya Destarata. Nah, Destarata itu dari kubu Kurawa apa Pandawa? Cikal bakalnya itu Kurawa. Oh, cikal bakalnya Kurawa. Berarti seharusnya yang menduduki sebagai raja berikutnya itu seharusnya dari kubu Destarata, Kurawa. Kurawa. Destarata dari Kurawa. Destarata dari Karena Kurawa. dia lebih tua. Karena dia tuaan. Hmm. Cuma ketika mau diresmikan gitu, mau pelantikan, dibatalin Mm-mm. dengan alasan tidak layak. Kenapa bisa tidak layak? Buta matanya. Oh, jadi Destarata itu Buta. buta. Ah, Bang Karto. Jadi tidak layak alasannya. Alasannya seperti itu. Lah Destarata kan kagak nerima. Hmm. Lah emang buta kepengenan gua kan gitu. Iya. Cuma karena Itu buta itu apa dari lahir ataukah memang ada tragedi perang atau apa tuh? butanya dari lahir dia emang. Oh, dari lahir. Bawaan lahir. Dari lahir. Lahir. Cuma dia biar buta juga. Sakti mah kagak kira-kira gitu. Oh, iya. Akhirnya tuh yang ditetapkan sebagai raja pada saat itu akhirnya Pandu gitu. Adiknya yang menggantikan Pandu, kalau nggak salah Pandu Dewanata Kusuma ya. di Pandu. Jadi karena dia sayang banget sama adiknya, dia ngalah gitu. Destarata ngalah. Ngalah dah namanya adiknya gitu. Adiknya yang diangkat. Dia aja diem aja. Sewot mah sewot, cuman karena adiknya yang dilantik, dia terimain. Jika bakalnya itu nanti keturunannya yang bersengketa. Oh, berarti yang bersengketa itu keturunannya. Nah, kalau yang Raja Matahari itu siapa itu? Raja Dewa Matahari, Matahari. Itu Aradea Adipati Karna. Oh, di Karna putra Surya. Itu masuknya di grup, masuk golongan Kurawa itu. Oh, Kurawa. Iya. Bukan di Pandawa, bukan. Bukan. Karena bicara benar gitu, Kurawa itu yang benar yang harus dapat yang dia dinobatkan sebagai raja itu ya Kurawa. Karena dia anak paling tua. Anak paling tua. Cuma sama waktu itu sama Widura, penasihat istana itu, dia kan orang bijaksana, dianggapnya tidak layak karena pemimpin negara masa buta ya, gitu. Oh gitu. Jangan sampai malu-maluin dah. Malu-maluin. Ya, Nah, jadi yang ngomong Widura dia yang gantinya juga adiknya gitu. Saking sayangnya sama adiknya dia ngalah tuh gitu. jadi yang disebut Pandawa 5 ini berarti cikal bakalnya dari keturunan Pandu, Pandu. apakah Desta? Pandu. Keturunan Pandu. Keturunan Pandu. Nah, bagaimana prosesnya cikal bakalnya bisa tersebut Pandawa 5? Jadi Kira-kira tuh ya gimana? Pandu kan punya bini tuh, Dewi Kunti. Nah Dewi Kunti itu Pandu pada waktu itu lagi jadi pengantin tuh. Pandu ceritanya kalau kata hobi dia kan dulu kan dia berburu binatang di hutan. Oh. Nah kebetulan dia lagi berburu rusa, gitu. Rusa itu jelmaan kalau kata kita sekarang mah jelmaan. Itu rusa lagi pengantin. Rusa juga lagi Lagi pengantin. jadi Oh, jadi pengantin. Waktu itu lagi pengantin di panah pisan. Sama Pandu. Sama Pandu. Pandu. Dikutuk tuh Pandu. waduh. Iya, gua lagi enak-enak lu lagi pengantin baru gua lu panah. Karena bukan rusa Karena sembarangan. bukan rasa sembarangan, dikutuk tuh Pandu. Ntar lu kalau lagi mau berbesraan sama bini lu, di situ lu mati. Waduh. Kutukan sang rusa. Kutukan sang rusa yang jelmaan dah, kalau kata kita jelmaan dewa gitu. Oh, jelmaan dewa. Berarti rusa itu jelmaan dewa pada waktu itu ya.
Nah kemudian Nah kemudian karena memang kejadian seperti itu kejadian ketika sama bininya dia bermesraan gitu, dia mati sesuai dengan kutukan itu. si Pandu. Si Pandu mati. Hmm. Nah, Dewi Kunti mah dia kalau kata kita maksudnya berdoa deh. Ya. Dia berdoa sama para dewa. Karena Dewi Kunti itu juga dulu kalau kata bahasa kita mah sering puasa dulu tuh. Oh. Jadi dia punya kesaktian, dikasih kesaktian tuh, dikasih ilmu tuh sama Resi. Sama Resi. Dikasih doa, kalau kata kita dikasih amalan. Kalau lu baca doa ini, kemauan lu akan terkabul. Oh. Itu jadi Dewi Kunti bacaan itu yang dikasih sama Para resi. para Resi. Iya. Akhirnya dia punya anak lah itu. Oh, mungkin Dewi Kunti itu berdoanya pengen punya anak kali. Punya anak, jadi punya anak dari itu si siapa namanya, Yudhistira, punya anak si Bima, punya anak Arjuna, punya anak yang kembar tuh Nakula Nakula dan Sadewa. Sadewa. Nah sebelum dia minta permohonan itu, dia udah kedua kali tuh baca doa itu. Hmm. Waktu pertama dia lagi masih perawan, dia baca. Hmm. Akhirnya dia punya anak duluan, paling tua. Punya anak duluan tuh, namanya Karna. Oh, karena. Karna tuh sebetulnya Pandawa sebetulnya mah 6. Oh, Pandawa 6. Bukan 5. Bukan. Cuman karena dia lahirnya masih perawan, maknya rada-rada malu kalau kata Oh, kita mah. diumpetin. Diumpetin. Itu lahirnya karena dia perawan itu apa lahir ada hubungan intim ataukah secara goib? Enggak, semuanya itu anaknya nggak pernah hasil hubungan Intim. intim, nggak pernah melalui ritual doa gitu. Iya. Hmm. Jadi kalau karena mah menurut sejarahnya itu dia beranaknya dari kuping. Loh, oh aneh ya, beranak dari kuping ya. Ya kagak aneh, Sun Gokong keluar tongkat juga panjang banget. Iya juga Jangan sih. aneh gitu. Iya. Iya. Ya memang kalau dunia dewa itu semuanya di ruang nurul ya. Iya, Dua Nurul. Begitu juga kejadiannya sama Kurawa. Nah, Kurawa namanya Destaratan juga kan bagian buta-buta, kayak barangnya makan kagak buta. Iya. Jadi nggak pengen juga kawin kan gitu. Iya. Kawin dia tuh. Dia kawin. Hamil. Cuma bininya saking cintanya itu sama lakinya, kan lakinya mah buta. Iya. Jadi bininya ngimbangin kalau kata kita apa tuh. Nah, bininya namanya Namanya itu dia rada-rada lupa tuh dia. Nama bini Destarata. Rata-rata. Jadi dia matanya nggak buta, diikat sama dia tuh. oh yang kalau menurut orang hukum sekarang itu dia tuh jadi dewi hukum. Kalau sekarang tuh itu kan siloka dari lambang hukum kan ada yang Beda lagi Oh, kalau beda itu. lagi? Beda lagi Oh, tuh, bukan. Bang. Dewa-dewa Yunani kalau itu. oh dewa Yunani. Ngopi dulu. Kopi dulu. Kopi ini dipersembahkan oleh warung Bapak Nova. Jadi Dewinya itu anak raja. Wah, raja. Dari raja? Dari kerajaan Gandhara. Namanya Gandhari. Oh, Gandhari. Nah, itu jadi ingat tuh gara-gara kopi barusan. Mau kudu ngopi. Itu pengaruh ngopi itu jadi kita berkarakter. Benar. Jadi Karena gitu ya. kopi itu adalah singkatan Ngopi. dari ngolah pikiran. Iya. Jadi Bapak lagi nih. namanya Gandhari karena kerajaannya Gandhara. Mm-mm. Nah, Gandhari punya abang. Tuh. Abangnya sayang banget sama itu dia tuh, sama adenya tuh. Namanya Sengkuni. Oh, Sengkuni itu. Sengkuni itu raja Gandhara. Oh, Sengkuni itu adalah raja Gandhara. Oh, dia seorang raja. Raja. Luar Sebenarnya kayak raja beraja, kagak ada raja sama tukang pulung itu nggak ada raja, kami beraja pasti begitu. Jadi ngimbangin tuh putri Gandhari itu ngimbangin lakinya buta. Jadi dia
ikut-ikutan, matanya ditutup supaya apa? Supaya kakinya nggak kecil hati. Gitu. Ya. Nah begitu dia lagi mules-mules, karena dia penyembah dewa Siwa. Siwa dia. Pokoknya puja dewa Siwa, terus berdoa terus sama dewa Siwa. Jadi ketika Dewi Kunti berdoa punya anak 6 yang diketahui, yang terkenal tuh 5 gitu. Jadi Gandari juga lahir, begitu lahir keluarnya bukan orang dia mah, kayak kepompong gitu. Kepompong. Daging gitu ya. Sebublagan gitu. Ya kalau di film-film kan itu bentuknya telur. Daging sebetulnya. Oh, sebetulnya aslinya daging ya, bukan telur ya. Jadi kalau di film itu kan bentuknya telur, berarti kalau di sini daging. Aslinya daging gitu ya. Karena lihat daging dia rada-rada jember gitu. Dewi Gandarinya tuh. Didupak sama dia, asal didupak terbelah dagingnya, terbelah jadi banyak, ntar yang satu lagi didupak lagi jadi banyak lagi, jadi banyak lagi, akhirnya jadi 100, jadi 100 daging tuh, Pecahannya jadi 100. pecahannya jadi 100, begitu pecahnya 100, ada resinya tuh datang nolongin. Jadi itu ditaruh di dalam kendil tuh dagingnya tuh. Satu daging, satu kendil. Jadi udah 100 tuh. Dikasih dah, kalau kata kita dibikin ritual, zaman dulu diritualin gitu. Iya. Jadi lahir deh tuh Kurawa. Yang nomor 1 namanya Duryudana. Dari gumpalan daging tadi. Iya, anak yang pertama. Yang kedua dia Dursasana. Iya. Pokoknya dur semua dah dia mah. Yang timbul di permukaan sejarah itu ya Duryudana sama Dursasana. Yang punya karakter kuat, yang terkenal gitu, walaupun adik-adiknya juga pada terkenal juga, cuma yang dari 100 itu yang terkenal tuh 2 itu, Dursasana sama Duryudana. Dursasana sama Duryudana ya. Ya seperti itu. Jadi intinya kalau Kurawa itu di pihak secara prosedur dia yang benar, karena dia itu anak tua. Anak tua yang seharusnya memang Naik menjadi tahta sosok jadi raja. jadi raja. Sedangkan dari pihak Kurawa ini kan karena adik. Iya. Jadi seperti itu. Karena bapaknya buta, dia memilih adiknya aja dari diangkat dah. Jadi karena itu adik sama abang, jatuhnya kan anak sama anaknya jatuhnya kan Cucu. misanan. Iya, misanan. Sepupu misanan. Berguru sama guru yang sama. Siapakah gurunya tersebut? Itu namanya gurunya itu Dorna. Resi Dorna. Oh, Dorna itu seorang resi. Luar biasa ya Dorna itu sih. Resi Dorna. Saktinya kagak kira-kira itu. Jadi kebanyakan orang sekarang itu bilang itu kan apa, kalau misalnya yang orang licik tukang adu domba gitu ya. Iya. Oh Dorna lu udah salah. Salah berarti itu. Berarti menurut fakta sejarah Dorna itu bukan orang licik, tapi dia adalah seorang resi. Resi Seorang ilmuwan. Kalau di Bagus. sekarang itu mungkin seorang sosok kiai, ulama, Nah mungkin iya, seperti itu ya. kebijaksanaan adil dia sama yang tukang ngadu orang Sangkuni. Tukang ngadu orang Tukang Sangkuni. orang Sangkuni. Itu ahli strategi Sangkuni. Jadi kalau orang namanya sering dari domba segala macam, pelakunya itu bukannya Dorna, Sangkuni. Tapi Orang tuh pada kagak keluar aja ke situ. Iya. Karena kalau saya juga melihat sejarah yang berbeda, Sangkuni itu kan awalnya itu kan pada masa kecilnya dia sangat tragis. Ya, dia terkenal itu Sangkuni itu artinya burung pemakan bangkai. Iya, karena pada waktu itu dia dipenjara oleh satu kerajaan, orang tuanya ditangkap, kemudian tidak dikasih makan. Akhirnya Sangkuni ini katanya paling bontot ya, kalau nggak salah ya. Iya, dia paling kesayangan. Paling namanya. bontot, paling ujung. Jadi siapapun yang meninggal itu disantap. Makanya disebut
langsung makan itu bulu makan bangkai itu. Iya, kalau Karena kita- bertahan hidup supaya bagaimana nanti setelah dewasa ketika dia keluar dari penjara itu untuk balas dendam. iya, kalau sejarahnya memang dia kesayangan bukan Botot. Botot mah itu ada adanya. Oh, ada adanya ya? Ya itu Gandari. Oh ya Gandari ya. Gandari kan adanya dia. Kalau Botot nggak punya adik, bro. Iya. Jadi kalau istilah kata tuh Sakudi Botot tebuhuk. Kalau nggak salah itu total saudaranya 99 gitu sama keluarga-keluarganya yang ditangkap dalam satu penjara itu. Nah akhirnya yang paling tua itu mengorbankan diri. Sebenarnya bukan mati sih, membunuh diri. Agar apa? Dagingnya bisa dimakan sama anak-anaknya. Anak-anaknya itu banyak, versinya juga banyak. Iya, jadi cerita soal Pandawa atau Kurawa itu ya seperti ini ya. Iya. Hmm. Iya. Gurunya satu. Gurunya satu. Gurunya satu tuh Residorna. Residorna. Residorna itu juga agak apa namanya? Agak condong ke Pandawa. Mm-mm. Agak condong ke Pandawa karena apa? Anaknya mah kalau Pandawa kalau bicara karakter gitu rada-rada mudah diatur. Mm-mm. Jadi kalau orang Kurawa nih, Roman Kurawa itu petakilan. Oh gitu. Petakilan, bocahnya rada-rada bader kalau gitu. Kalau kata bahasa sekarang tuh pada bader semua, gitu susah diatur. Iya 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 iya. Kalau Arjuna kan gimana kata guru dia nurut. Mm-mm. Makanya paling disayang di antara Keturunan para raja itu. keturunan anak-anak para raja itu Residorna tuh lebih paling sayang sama Arjuna. Oh dari kubunya Iya. Pandawa yang paling disayang. Paling disayang. Dibandingkan daripada kubu Kurawa. Jadi ada kesan kecemburuan dari pihak Kurawa gitu. Jadi seperti itulah. Sementara gurunya juga satu guru antara Kurawa dengan Pandawa itu satu guru. Satu guru. Jadi kalau buat kesaktian mau gurunya banyak. Mm-mm. Jadi Arjuna juga berguru nggak sama Residorna aja. Ketika dia merantau dia berguru lagi. Iya. Begitu juga dengan Halo, abangku. dengan Duryodhana. Waalaikumsalam. Duryodhana juga ketika berguru Ngopi dulu, sama ngopi dulu. Bang. Residorna dia yang lain dia berguru juga dia. Ngopi lah. Waalaikumsalam. Sama dia berguru juga. Nah di situ kan kerajaan-kerajaan itu kan ada kerajaan kecil-kecil termasuk kerajaan namanya jajahan gitu. Ada juga kerajaan kecil. Cuma kerajaan kecil juga kebetulan itu kerajaan itu dipimpinnya nggak kira-kira sama yang jadi rajanya itu titisan Dewa Wisnu. Langsung titisan Dewa Wisnu. Iya yang jadi rajanya. Iya. Ya memang kalau cerita perwayangan seperti ini panjang. Panjangnya itu cerita emang berjilid-jilid bergulung-gulung Iya, kalau kagak pernah makanya. apa gitu. Kebetulan saya itu emang ngepen sama Kurawa. Iya makanya nggak sembarangan orang juga bisa apa Iya. cerita-cerita seperti ini. Saya ngepennya sama Kurawa sebab apa Kurawa itu dia tidak dibuat-buat gayanya. Dia begitu alam ya begitu dia. Gitu. Nggak dibungkus-bungkus. Jadi kalau dia emang pertakilan dia merese ya tampilnya apa adanya gitu. Nggak munafik itu. Nggak munafik pura-pura baik segala macam gitu. Iya. Itu Kurawa. Pokoknya laguannya kalau udah badar, tapi dia di pihak yang benar. Iya, yang benar dia. Makanya ketika terjadinya perang saudara itu kan dibikin gara-gara itu yaitu dosa sama judulnya harta, tahta, wanita. Oh, jadi harta tata wanita itu Itu terjadi bibitnya judul dosa itu. bibitnya dosa yang terjadi pertengkaran Iya. antara Kurawa dan Pandawa. Pandawa. Jadi Nah, itu awal mula bisa jadi pertengkaran itu yang paling bikin apa ya? Bikin amarah Kurawa itu dalam kisah apa ya? Maksudnya biar misalnya ini kan terjadi pertempuran yang sangat luar biasa kan pada Iya. waktu itu di abad tersebut. Iya. Itu dipicunya kalau nggak salah sengketa
Yudhistira mau jadi raja. Oh si Yudhistira. Setelah Pandu meninggal. Jadi yang ngegugat bukan bapaknya, bukan Destarata lagi, Dursasana yang gugat. Karena dia ngeliat, kan dia nanya bapaknya, bapak anak berapa? Anak pertama. Kenapa bapak nggak jadi raja? Ya begini ceritanya dulu. Karena bapak lu buta. Ada bapak lu buta, waktu sidang itu dulu dimakjulkan gitu. Iya. Kalau bahasa sekarang dimakjulkan tuh, dibatalin sama Widura karena bapak buta. Kan kalau kata si Dursasana, buta kan bukan kemauan bapak gitu. Iya betul. Apa urusannya? Pokoknya silsilah nggak bisa. Digugat ketika waktu itu Yudhistira mau dilantik gitu. Iya. Dursasana protes. Akhirnya apa? Dipenjarin dah tuh, dibikinin kerajaan baru. Jadi dia tinggal di kerajaan yang baru, Dursasana pengen di kerajaan yang lama. Karena bicara aturan, Dursasana yang benar, yang menang. Ya karena dia masih silsilah langsung Silsilah langsung. tua. Jadi kalau dari Pandawa kan adiknya. Iya, ibarat kata kan begini. Bapak gua boleh nggak jadi raja? Iya. Adenya. Kemarin ada. Gua lagi belum ada dah. Lah kan sekarang mah gua yang paling Gua tua, ada. anak paling tua. Iya, Dari biang paling tua. digugat. Nah cerita berantem akhirnya dipisahin tuh sama engkongnya. Nah, engkongnya siapa dah? Itu Bisma. Bisma. Dewa Bisma luar biasa itu. Jadi Bisma julukannya Bisma yang agung. Iya itu. Akhirnya Kurawa tinggal di kerajaan yang lama, Pandawa bikin baru dah tuh. Oh, Pandawa malah bikin kerajaan baru di wilayah yang baru. Di wilayah yang baru. Terimain dah tuh. Dan terimain jadi ceritanya tuh. Namanya setahun sekali ketemuan. Arisan keluarga kata kita. Oh iya, kalau kata mah arisan bener Arisan yang keluarga betul dah. itu ya. Nah di situ dibecandain sama Dursasana. Awalnya bercanda tuh. Bercanda awal-awalnya. Ceng-cengan dah. Cengan dah. Ayo kita main ada ya dah. Kita main dadu. Iya, main iya, koprok. iya. Gitu. Iya. Main koprok biasa. Itu lain bapak. Cuma ini maksudnya iseng-iseng. Makanya judi itu kagak boleh. Tuh. Awalnya iseng-iseng. Begitu udah emosi larinya habis-habisan. Iya. Nah itu judi itu gak ada bagus-bagusnya pisan. Wow. Awalnya masih Dursasana bercanda, ayo kita main dadu deh, main gaplak-gaplakan kan begitu, main karet pertama taruh aja begitu. Lama-lama sampai kuatan habis-habisan, sampai bininya bakal taruhan. Bininya siapa? Bininya Pandawa. Oh, jadi kubunya Kurawa tuh habis-habisan. Habis-habisan pokoknya di lebah itu mah Kurawa kalah judi. Kurawa kalah judi. Kalah judi. Kurawa udah nggak punya kerajaan pisan udah. Udah karena emang Kalah judi. ada judi, Nah. raja apa wilayahnya habis dah. Habis. Kalau kata ini mah, gua gak ini kecamatan Ano. Iya. Kecamatan Ano. Sampai adik-adiknya bakal taruhan. Bujuk busrak dah. Berarti persengketaan itu memang dari zaman dulu itu udah ada ya, akibat Iya. tidak prosedural ya. Iya. Ada. Harta, Itu- tata, wanita sama judi. Iya. Jadi kalau kita tarik dari pewayangan kisah Mahabharata itu sebetulnya mah nggak ada bener-bener pisan Pandawa. Lah Pandawa udah kagak ada sebetulnya. Dari kasus kejadian itu, lah kerang duit habis. Iya. Adek bakal taruhan kalah. Pandawa tuh Pandawa tuh kalah tuh. kalah. Bininya bakal taruhan kalah juga. Kalah juga. Nah artinya kan Pandawa tuh udah nggak ada. Udah nggak ada karena Di dia lebah udah- itu kalau bicara bener, bicara aturan. Iya. Ya cuma emaknya pada waktu itu, emaknya Pandawa ngamuk, Emaknya Pandawa ngamuk. lihat kejadian begitu. Iya. Dewi Kunti Dewi Kunti ngamuk. madu dia tuh Sama bapaknya. sama kerajaan lain kalau nggak salah. sama kerajaan Dia lain. madu sama Raja Basudewa Kresna. Kalau nggak salah itu kalau sekarang itu disebutnya apa ya namanya sekutu ya, negara sekutu ya, kerajaan sekutu. Sebetulnya bukannya sekutu, jadi itu negara merdeka, cuman dia negara sahabat gitu. Iya. Cuman kebetulan rajanya itu kagak kira-kira emang nama titisan
utusan Tuhan gitu. Tuhan yang menjelma, kalau dalam bahasa pewayangan itu Basudewa Krishna. Basudewa Krishna. Dia ngomong pokoknya kalau lu kagak bubar di acara, gua laporin Basudewa Krishna. Di situ semuanya gak ada yang berani. Oh, Tuh, gak ada yang berani. dan akhirnya dibatalkan. Akhirnya, ya dibatalin dah tuh. Jadi suruh balik lagi dah tuh. Oh, di masing-masing wilayah. Masing-masing jadi adiknya yang udah kalah judi, dia disuruh balik-balikin lagi, suruh udahan kalau kata bahasa kita mah begitu. Nah sebetulnya kalau bicara aturan, Kurawa mah udah menang semua. Iya. Udah menang birokrasi prosedural dia benar. Iya, judi dia. Dia udah menang, semuanya udah menang. Kurawa mah tuh. Padahal yang nantangin itu Pandawa, Nah, bukan nantangin masalah judi. yang nantangin memang Kurawa yang ngajakin main mah. Oh, yang ngajakin main pertamanya Kurawa. Nah, iya, Cuma tapi kan Pandawa mau. Iya, sepakat berarti kan. Sepakat, berarti kagak dipaksa. Agak dikuati ya. Nah, iya. Keleh aja ngadu. Cukup jelas ini. Gantang ini main juaranya diantah ini mah. Itu. Memang kalau mau dilanjut panjang ini. Panjang. Iya, Panjang. kurang kopinya. Kopinya kurang. Iya. Itu. Pulpen ada. Ini kita mau bahas sampai peperangan atau kita cukup sampai di sini? Gue silakan aja terusnya sampai habis yang enak mah. Oh begitu. Jadi kita lanjut ya saudara-saudara. Berarti awal mulanya itu dikarenakan kalah judi, emaknya ngadu, akhirnya dibatalkan, wilayahnya dipulangin ke Pandawa. Nah, apa yang terjadi berikutnya sehingga terjadi peperangan? Jadi mediasi. Oh, mediasi. Mediasi. Akhirnya kita mau kata sepakat. Mm-mm. Nih, lu gua maafin. Iya. Tapi lu udah nggak boleh tinggal di istana itu. Oh begitu. Nggak boleh. Lu di hutan sono. Iya. Kalau lu selama 10 tahun lu ngumpet, gua cari kagak ketemu, itu kerajaan bakal lu. Oh, dikasih persyaratan ya. Iya. Dimaafin tapi 10 tahun harus di hutan. Iya, di hutan. Nah, seperti itu. Akhirnya sepakat dah tuh. Jadi dia berkelana itu. Berkelawat tuh Pandawa tuh. Berkelana. Pasukan Pandawa